Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran pada siang hari ini bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian untuk yang memimpin doa, saya minta untuk yang Alia Nafi untuk bisa memimpin doa. Dipersilakan Alia. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah mengisi daftar hadir semua untuk hari ini? Sudah, Pak. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pembelajaran siang hari ini materinya tetap masih sama, yaitu aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Kemudian untuk KD-nya yaitu mengentri data berdasarkan rumus semi absolut, absolut, dan logika, dan mengolah data menggunakan rumus semi absolut, absolut, dan logika. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran siang hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis rumus logika if dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mengolah data menggunakan rumus logika if dengan benar. Tiga penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Kemudian penilaian keterampilan. Kalian nanti mengerjakan soal-soal di LKPD. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang fungsi absolut, semi absolut, dan fungsi tek. Ada yang masih ingat apa itu fungsi absolut, semi absolut, dan fungsi tek? Saya, Pak. Ya, Tirtaria mau menjawab? Apa? Fungsi absolut adalah fungsi untuk mengunci kolom dan baris. Oke, ya. Jadi fungsi absolut itu yang karena absolut itu yang dikunci adalah kolom dan baris. Kemudian yang fungsi semi absolut, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Fungsi, ya, Alivia? Fungsi semi absolut adalah fungsi untuk mengunci baris atau kolom saja. Iya, jadi kalau semi, yang namanya semi itu separuh, maka yang dikunci hanya baris atau kolomnya saja. Kemudian dapat menyebutkan contoh dari fungsi teks. Siapa yang dapat menyebutkan? Ya? Saya. Fungsi ya, lift, fungsi lift, mid, dan ring. Oke, bukan ring ya, tapi right ya. Jadi tiga fungsi tag yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Untuk materi hari ini adalah tentang fungsi logika if. Ada yang tahu apa itu logika? Saya, Pak. Logika adalah penalaran. Ya, jadi yang namanya logika itu penalaran. Dengan pengertian fungsi logika itu sendiri, ya, itu adalah fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Pada materi ini akan saya jelaskan tiga fungsi logika. Yang pertama adalah fungsi logika if, kemudian yang kedua fungsi logika if and, dan yang ketiga adalah fungsi logika if or. Yang pertama fungsi logika if. Fungsi logika if atau yang juga bisa diartikan dengan kata jika. Jadi if itu bisa diartikan dengan kata jika. Digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau fungsi yang digunakan untuk menguji isi lembar kerja apakah bernilai benar atau bernilai salah. Sintak atau bentuk umum dari fungsi logika if adalah sama dengan if, ya, karena tadi kalau ada kata jika itu maka artinya adalah sama dengan if. Kurung buka, kondisi, ya, kondisi ini ketentuan, kemudian koma atau titik koma, pilihan satu, koma atau titik koma, pilihan dua. Kemudian yang kedua adalah logika if bertingkat. Yang namanya bertingkat itu berarti lebih dari satu. Maka if-nya pun juga lebih dari satu. Sebenarnya antara bertingkat dan tunggal ini hampir sama. Bedanya if-nya diulang atau pilihannya lebih dari dua. Ya, inti dari fungsi logika if bertingkat
itu pilihannya lebih dari 2. Kemudian yang selanjutnya adalah logika if and. Logika if and adalah untuk membandingkan 2 atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true atau false. Nilai true atau benar akan muncul jika semua kondisi terpenuhi, atau nilai false atau salah akan digunakan jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Bentuk umum dari logika if and atau sintaksnya adalah sama dengan if, kurung buka, and, ya karena tadi ada logika and, kondisi 1, koma atau titik koma, kondisi 2, ya kondisi 2 ini ketentuannya, ada 2 ketentuan, ya ketentuan 1 dan ketentuan 2, kurung tutup, koma atau titik koma, pilihan 1, koma atau titik koma, pilihan 2. Kemudian yang selanjutnya adalah logika if or. Apa itu logika if or? Logika if or, tolong Mas Randy dibacakan. Apa? Ya, membandingkan 2 atau lebih kondisi hingga menghasilkan nilai true atau false. Nilai true akan muncul jika salah satu atau semua kondisi terpenuhi, atau nilai false akan digunakan jika semua kondisi tidak terpenuhi. Oke, terima kasih Mas Randy sudah membacakan. Jadi kalau or itu kan atau, jadi bisa salah satu dari ketentuan atau kondisi itu terpenuhi, itu sudah bernilai benar. Sedangkan bernilai salah atau false itu apabila dua-duanya tidak terpenuhi. Itu logika if or. Ya. Paham anak-anak? Paham. Ya, di sini ada contoh soal daftar pendistribusian buku toko murah banget. Di sini ada kolom, kita akan mencari kolom penerbit di contoh soal ini. Kemudian ketentuannya yang pertama, jika kode buku sama dengan A, maka Airlangga. Jika kode buku B, maka Balai Pustaka. Dan jika kode buku C, maka Gramedia. Nah, dari contoh ini, kira-kira kita akan menggunakan fungsi logika yang mana, anak-anak? Coba, tunggu. Ya, artian apa? Logika bertingkat, Pak. Oh, logika bertingkat. Ya, oke, logika bertingkat. Kenapa kok ini menggunakan logika bertingkat? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, selamat. Kenapa? Karena pilihannya lebih dari 1. Oke, betul sekali. Jadi karena di sini pilihannya lebih dari 1, maka kita menggunakan fungsi logika if bertingkat. Ya. Yaitu pilihannya tadi sudah disamakan oleh Mas Slamet, yaitu Airlangga, Balai Pustaka, dan Gramedia. Di sini jika ini, ya ada kata jika di sini, itu kita tinggal mengetikkan sama dengan if kurung buka di sini. Kemudian kode buku, ya kita lihat sel kode buku. Sel kode buku itu berada di sel B5. Maka ketikkan B5 sama dengan, tinggal mengetikkan sama dengan A, ya, ketikkan A, maka itu bisa pakai koma atau titik koma. Airlangga, ketikkan Airlangga. Koma lagi. Kemudian yang kedua ada jika kode buku. Ada jika lagi, maka ketikkan if kurung buka. Kode buku tadi di B5, ketikkan B5 sama dengan, ketikkan sama dengan B, ketikkan huruf B, kemudian Balai Pustaka, ketikkan Balai Pustaka, dan koma yang terakhir itu Gramedia, tinggal ketikkan Gramedia. Jadi untuk menentukan jumlah if, itu digunakan formula jumlah pilihan dikurangi 1. Jumlah if yang dituliskan dalam kasus contoh soal ini ada 2 if. Sedangkan pilihan yang terakhir tidak usah dituliskan if-nya, tetapi tinggal diketikkan pilihannya.
Ada yang mau bertanya? Apa itu kok ada yang diapit tanda petik, tetapi ada yang tidak diapit, Pak? Apa bedanya, Pak? Jadi di dalam pengetikan atau penulisan formula untuk fungsi logika, ya, jadi di dalam pengetikan formula atau fungsi logika, diapit tanda petik, ya, itu apabila ya, pilihan atau ketentuannya itu berupa abjad atau karakter. Tetapi kalau ketentuan atau pilihannya itu berupa angka atau numerik, maka tidak perlu diapit tanda petik. Jadi jika kode buku sama dengan A dan jenis buku, maka 76.000. Itu ketentuannya. Jadi ketentuannya kode bukunya harus A dan jenisnya harus buku. Itu 76.000. Penyelesaian dari contoh soal ini adalah sama dengan I kurung buka N kurung buka B5, ini adalah sel kode buku. Ya, sama dengan A, ketikan A, dan terus di sini kan setelah if dan, maka dannya kita taruh di sini koma. D5 sama dengan buku, di mana D5 ini adalah kolom jenis. Ya, jadi jenis buku. Maka 76.000. If lagi, kemudian N lagi, B5 masih sama, tetapi ketentuannya adalah B. Kemudian D5 ketentuannya adalah novel, maka 50.000. Yang lainnya 30.000. Itu anak-anak dari materi pada kesempatan siang hari ini. Ini tugas yang harus kalian kerjakan soal proyeknya ini. Untuk mengakhiri meet pada kesempatan siang hari ini, saya harapkan kalian tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Ya anak-anak, untuk pertemuan siang hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Dalam mengerjakan LKPD ini saya menggunakan aplikasi Google Spreadsheet yang ada di HP saya. Kemudian untuk menghitung harga satuan menggunakan fungsi if bertingkat dengan 3 pilihan, menghitung jumlah harga dan potongan menggunakan